Dan pemirsa, kembali untuk mengetahui persiapan jalannya sidang kali ini, sidang pledoi dan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer yang dijadwalkan hari ini akan berlangsung. Saat ini kami hadirkan informasi terkini bahwa tampaknya persidangan akan berjalan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di SIP sebelumnya, bahwa kali ini juga kami belum mendapatkan informasi apakah akan terdakwa Richard Eliezer ataupun Putri Chandrawati terlebih dahulu yang akan menjalani persidangan kali ini dalam persidangan jadwal pembacaan nota pembelaan ataupun pledoi. Kita simak bersama pemirsa dalam sidang pembacaan pledoi kemarin, 3 terdakwa sudah membacakan pembelaannya, di antaranya adalah Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Ferdy Sambo. Kesempatan kemarin memang digunakan oleh Kuat Ma'ruf. Saya akan mulai dari review kemarin, di mana yang pertama adalah terdakwa Kuat Ma'ruf yang membacakan agenda dan menegaskan bahwa ia menyatakan dirinya bodoh dan mudah dimanfaatkan oleh tim penyidik kepolisian untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard Eliezer. Dan juga kemarin Kuat Ma'ruf juga sempat menyatakan bahwa bingung atas tuntutan yang ditunjukkan kepadanya. Berikut pula juga dengan Ricky Rizal yang juga menyatakan bingung, tidak mengetahui rencana, ia juga tidak menginginkan hilangnya nyawa dari Yosua Huta Barat. Baik, kami akan kembali melihat situasi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan jurnalis MJN Febrian Ahmad, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febrian, apakah terdakwa semuanya sudah sampai dan apa yang membuat persidangan belum juga dimulai? Marvin, benar, pada pagi hari ini kami memantau pihak terkait dalam sidang pledoi atas nama Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer sudah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi kami sudah bertemu dengan pengacara dari Richard Eliezer. Kami juga sudah bertemu dengan pengacara dari Putri Chandrawati, ada Syarmauli tadi di lokasi ini, dan juga majelis hakim tadi Wahyu Eman Santoso juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun nampaknya pihak-pihak ini masih belum masuk dalam ruangan sidang sehingga sidang masih belum dimulai, dan ketika kami cari tahu mengapa sidang ini masih belum dimulai, ternyata masih ada sejumlah persiapan yang masih dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan juga majelis hakim. Dan ketika kami tanya siapa yang akan mulai terlebih dahulu, ini malah terjadi saling lempar antara masing-masing terdakwa, yakni pihak dari Richard Eliezer mengatakan yang akan memulai sidang pledoi adalah Putri Chandrawati, namun pihak dari Putri Chandrawati mengatakan yang akan memulai sidang pledoi adalah pihak dari Richard Eliezer terlebih dahulu. Nampaknya hal ini yang saat ini masih menjadi bahan pertimbangan dan juga pembahasan dari pihak majelis hakim, apakah nanti Putri Chandrawati atau Richard Eliezer yang akan memulai sidang pledoi terlebih dahulu. Sejak dijadwalkan pukul 9.30 sampai dengan sekarang 10:22 masih belum dimulai, artinya sudah 1 jam kami menunggu dan kita akan terus menunggu apakah nanti akan dimulai. Namun kalau kita berkaca pada sidang tuntutan yang terjadi pada minggu yang lalu, ini juga terdapat keterlambatan persidangan di mana sidang dijadwalkan pada pukul 9.30, namun tuntutannya baru dibaca atau dimulai sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini nampaknya juga akan terjadi pada hari ini dan juga kita akan saksikan bagaimana jalanan sidang dan nanti akan ditentukan oleh majelis hakim siapa yang akan memulai pledoi, apakah Richard atau Putri terlebih dahulu. Marvin. Apakah Anda sudah mendapatkan keterangan dari baik masing-masing kuasa hukum terdakwa terkait dengan persiapan nota pembelaan kali ini, Febrian? Ya, pihak dari masing-masing kuasa hukum juga sempat mengungkapkan kepada kami berkaitan dengan apa-apa saja yang akan disampaikan dalam pledoi ataupun nota pembelaan atas tuntutan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Namun mereka tidak mengatakan secara detail apa yang akan disampaikan. Namun poinnya adalah kalau kita melihat dari Richard Eliezer terlebih dahulu, Marvin, ini mengatakan bahwa nanti akan ada 2 hal yang akan menjadi poin utama yang akan disampaikan dalam pledoi atas tuntutan yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama, ini berkaitan dengan adanya kuasa yang berbeda antara Richard Eliezer dan juga Ferdy Sambo, yang ini adanya relasi kuasa, dan juga yang kedua masih berkaitan dengan peran Richard Eliezer yang tidak membunuh langsung. Menurut Richard Eliezer, membunuh langsung sebagai eksekutor dari Brigadir Yosua. Karena pada saat Richard menembak Yosua, dikatakan Yosua masih dalam keadaan hidup dan Ferdy Sambo lah yang mengeksekusi sehingga Brigadir Yosua ini meninggal dunia. Adapun berkaitan dengan relasi kuasa, hal ini juga sebelumnya sudah diungkapkan oleh Richard Eliezer dalam persidangan, di mana ada perbedaan jabatan antara Richard dan juga Ferdy Sambo yang dikatakan atau diumpamakan bagaikan bumi dan langit. Ini
ini juga akan diangkat dan juga menjadi salah satu hal yang nampaknya akan menjadi poin dalam pledoi. Selain itu juga peran Richard Eliezer yang selama ini melakukan ataupun menembak dari Brigadir Yosua dikatakan juga dalam persidangan ini merupakan perintah yang tidak bisa ia tolak dari atasannya langsung, sehingga hal ini juga menjadi salah satu hal yang nampaknya juga akan menjadi hal yang akan disampaikan dalam pledoi, yang dimana nanti ini akan menjadi senjata dari Richard Eliezer untuk dapat membela diri dan juga meminta pertimbangan hakim apakah dirinya dinyatakan bersalah atau tidak. Selain itu, satu hal juga yang menjadi concern dari pihak dari Richard Eliezer adalah Richard Eliezer yang perannya sebagai justice kolaborator, yang dinilai seharusnya LPSK pun mengatakan bahwa hukuman ataupun tuntutan dari Richard Eliezer ini seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Dan ini pun poin-poin itu tadi yang nampaknya akan kembali diangkat dan juga menjadi alasan dari Richard untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan juga menjadi pertimbangan dari majelis hakim apakah nantinya tuntutan yang akan diberikan oleh Richard apakah akan lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara, atau justru sebaliknya lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan JPU. Sementara untuk Putri Chandrawati nampaknya dalam pledoi nanti ini akan tetap berkesinambungan dengan sidang-sidang sebelumnya, di mana dalam sidang Verdi Sambo selalu mengatakan bahwa istrinya yakni Putri Chandrawati tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ini murni adalah perbuatan dari Verdi Sambo dan juga Richard Eliezer tanpa melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal, sehingga ini pun akan menjadi kekuatan kesaksian dari Verdi Sambo ini pun akan menjadi kekuatan dari Putri Chandrawati untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu juga ada beberapa keterangan dalam pledoi yang sudah dibacakan oleh pihak terdakwa kemarin, di mana Kuat Ma'ruf mengatakan membantah bahwa dirinya memiliki hubungan khusus atau membantah dia berselingkuh dengan Putri Chandrawati, sehingga ini juga akan dikuatkan dalam pledoi kali ini. Dan juga Ricky Rizal yang mengatakan tidak tahu mengenau berkaitan dengan adanya hubungan khusus antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua, yang sebelumnya dalam tuntutan dikatakan bahwa ada indikasi Yosua dan juga Putri Chandrawati ini berselingkuh, dan ini juga dikatakan oleh Ricky Rizal bahwa dirinya tidak tahu menau. Dan dengan berbagai pernyataan dalam persidangan dan juga hal-hal yang diungkapkan terdakwa lainnya dalam pledoi ini akan dikesinambungkan, dan nampaknya inilah yang akan menjadi kekuatan dari Putri Chandrawati untuk bisa membantah apa yang sudah dituduhkan oleh majelis hakim terhadap, maksud kami sudah dituduhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Marvin. Baik, Febri, terima kasih untuk informasi Anda. Kami akan nantikan update terkini terkait dengan jalannya persidangan yang akan segera dimulai kali ini. Terima kasih.